Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 27 yang terdiri dari Agustandia, Laude Muhammad Abdul Ghaffar, Gugun Ode Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perekaman data penduduk di Indonesia. Melalui KTP elektronik adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini diwajibkan dimiliki bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap, yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin, anak dari orang tua warga negara asing yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki KTP. Menurut peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pasal 1.14, bahwa kartu tanda penduduk elektronik, selanjutnya disingkat KTP, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dengan demikian, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kartu tanda penduduk elektronik adalah kartu tanda penduduk yang diproses secara komputerisasi dan dilengkapi chip yang berfungsi menyimpan biodata, sidik jari, dan tanda tangan. Program KTP elektronik di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 dengan ditunjukkannya 4 kota sebagai proyek percontohan nasional. Adapun keempat kota tersebut adalah Kota Padang, Makassar, Yogyakarta, dan Denpasar. Sedangkan kabupaten kota lainnya secara resmi diluncurkan Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari 2011, yang pelaksanaannya dibagi dalam 2 tahap. Yang pertama, pelaksanaan tahap dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012, yang mencakup 67 juta penduduk, 2.348 kecamatan, dan 197 kabupaten kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012 ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki KTP elektronik, dan dari awal sampai akhir tahun 2013 perekaman data penduduk tetap berlanjut sampai seluruh penduduk Indonesia wajib memiliki KTP dan terekam data pribadinya. Oleh karena itu, perekaman KTP elektronik yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya mempercepat serta mendukung sebuah akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten atau kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Berikutnya, dengan diterapkannya KTP elektronik, maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP lebih dari 1 atau yang melakukan suatu pemalsuan KTP, mengingat dalam KTP elektronik tersebut telah memulai kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya. Perekaman KTP elektronik yang dilakukan melalui data penduduk yang telah mencakup usia 17 tahun ke atas atau sudah telah menikah direkam oleh seperangkat alat perekam yang tersidik dari kamera, 1 personel komputer yang spesifikasi aplikasi yang telah disesuaikan, fingerprint, tanda tangan digital, dan alat perekam iris mata atau iris skill. Data penduduk yang direkam adalah berupa
biodata, foto wajah, tanda tangan, sidik jari, dan tanda tangan kanan. Setelah semua data penduduk selesai direkam, maka semua input data penduduk tersebut diproses dan diidentifikasi ketunggalangannya menjadi data biometrik dan menggunakan sistem identifikasi biometrik. Data biometrik adalah data penduduk yang disertai dengan ciri tubuh berupa sidik jari, iris mata, dan wajah. Dengan selesainya penginputan data-data dan proses identifikasi yang dilakukan kepada data penduduk, maka output yang dihasilkan tersimpan dalam bentuk chip guna untuk menyimpan biodata sidik jari. Chip yang tertanam dalam KTP elektronik sehingga berfungsi sebagai kartu pintar atau smart card berbasis mikroprosesor dengan antarmuka nirsentuh dan memiliki metode pengamanan data berupa autentikasi antara chip reader, writer, dan kerahasiaan data serta tanda tangan digital. Melalui mekanisme autentikasi, maka data yang tersimpan di dalam chip baru dapat dibaca oleh card reader. Selanjutnya, landasan hukum merupakan proses pemberlakuan terhadap penerapan KTP elektronik yang dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Adapun pasal-pasal dalam undang-undang yang mengatur tentang KTP antara lain pasal 63 penjelasannya 64, 101 dan terdapat pada pasal 102. Pasal 63 Undang-Undang tentang administrasi kependudukan menyebabkan bahwa yang pertama, penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin, mereka wajib memiliki KTP elektronik yang berlaku secara nasional dan hanya satu yang memiliki KTP tetap, yaitu penduduk warga negara Indonesia. Orang asing wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP elektronik instansi pelaksanaan pada paling lambat 30 hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap telah berakhir. Penduduk warga negara Indonesia dan warga negara asing yang telah memiliki KTP elektronik wajib membawanya pada saat bepergian. Hal-hal seperti ini disebutkan di atas dan diperkuat dengan penjelasan Undang-Undang Administrasi Kependudukan pasal 63.6 menyebutkan bahwa dalam rangka menciptakan kepemilikan satu KTP elektronik untuk satu penduduk diperlukan sistem keamanan, pengendalian, dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK. Ditingkatkan secara bertahap menjadi KTP elektronik yang multiguna. Selanjutnya, pada pasal 64 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan juga menyebutkan hal-hal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, KTP elektronik mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memuat elemen data penduduk yakni NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat pekerjaan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal yang dikeluarkan KTP elektronik tersebut, dan tanda tangan pemilik KTP elektronik. Nomor induk kependudukan sebagaimana tersebut
di atas menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.